warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, aku Alia Amerika Zahra. Aku Alia Kieta Satya Ramadini. Aku Felicia Evelyn. Super shy, but wait a minute while I make your mind, darling, and 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Jadi di sini kita bertiga akan menemani waktu luang kalian dengan menceritakan cerita singkat pada tahun 1666 saat VOC masuk ke Makassar, dan pada tahun tersebut pula VOC perang melawan Makassar. Kakak telah besar lah paku sen, paku 5 dalam kain. Raba baku raba ingat mantan waktu main. 1-2 kali tak. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-14 oleh Rahman Nurubainia. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada era Sultan Hasanuddin. Nah, namun kerajaan ini harus runtuh akibat ambisi VOC yang ingin menguasai Sulawesi Selatan. VOC adalah perusahaan sewaan yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Jenderal Negara Belanda yang menggabungkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada menjadi perusahaan-perusahaan gabungan yang pertama di dunia. Tindakan VOC yang sewenang-wenang memicu perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah, salah satunya perlawanan rakyat Makassar. Jadi gimana sih penyebab terjadinya perang Makassar melawan VOC? Nah, jadi menurut sumber yang aku dapatkan, penyebab perang Makassar itu merupakan salah satu pusat perdagangan dan pelabuhan strategis di wilayah Sulawesi. Hal itu membuat kongsi dagang VOC milik Belanda ingin menguasai Sulawesi Selatan, terutama dikuasai oleh kerajaan Makassar. Beberapa kali VOC datang ke kerajaan Makassar untuk berunding dan meminta diberikannya hak monopoli. Namun sejak era Malikus Said hingga Sultan Hasanuddin, VOC tidak pernah diizinkan melakukan aktivitas dagang di wilayah Makassar. VOC kemudian melakukan rapat di Batavia pada tanggal 5 Oktober 1666 untuk membahas permasalahan tersebut. Rapat tersebut menghasilkan keputusan segera mungkin untuk kerajaan Gorontalo merebut Makassar. Nah, jadi itulah penyebab perang Makassar yang berlangsung selama 3 tahun, ini antara 1666 sampai 1669. Nah, jadi itu kan penyebab terjadinya perang Makassar ya. Terus kronologinya bisa terjadi perang tuh gimana sih? Bah. Sebelum kita ngelanjut di kronologinya, enak kita makan ini dulu. Nah, Kasih bagus. dadah. Nah, jadi menurut penelusuran yang kronologi yang saya dapatkan, itu pada tanggal 24 Oktober 1666 Angkatan Laut VOC berangkat ke Makassar di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Pelman. VOC tiba di depan Benteng Somba Opu pada 15 Desember 1666 dengan kekuatan 21 kapal perang dan 600 pasukan. Begitu sampai Spelman mengutus orangnya menemui Sultan Hasanuddin untuk menyerah dan membayar ganti rugi kepada VOC. Akan tetapi tuntutan itu ditolak akibat tuntutan tersebut ditolak oleh Sultan Hasanuddin karena VOC tidak memperlihatkan niat baiknya.
Menanggapi penolakan dari Sultan Hasanuddin, Laksamana Spelman menyerang Makassar pada 21 Desember 1666. Serangan VOC tersebut segera dibalas pejuang Goa dengan gagah berani. Setelah 1 hari 1 malam, pasukan VOC mundur dan mencari aliansi kepada Raja Buton, Ternate, dan Bone. Begitu berhasil membentuk aliansi, pasukan VOC bersama Arum Palaka dari Bugis kemudian menyerang Makassar lagi pada 9 Juli 1667. Namun, serangan tersebut berhasil dipatahkan oleh pasukan dari kerajaan Guatalo hingga memaksa VOC dari aliansinya mundur. Pada 22 Oktober 1667, VOC dan aliansinya menyerang lagi setelah mendapat bantuan pasukan dari Batavia. Peperangan antara Kesultanan Peperangan antara Kesultanan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan Belanda berakhir pada 18 November 1667 melalui Perjanjian Bongaya. Berikut ini adalah isi dari Perjanjian Bongaya, yaitu 1. VOC diperbolehkan bermonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. 2. Semua orang asing diusir dari Gorontalo kecuali VOC. Dan ketiga, Gorontalo mengganti kerugian peperangan. 4. Beberapa wilayah kekuasaan Gorontalo diserahkan kepada VOC. Jadi di dalam isi perjanjian itu terdapat keuntungan dan kerugian ya dalam di dua pihak tersebut. Iya. Ini adalah ilustrasi pertempuran terakhir dalam puluhan tahun perebutan penguasaan. Pertempuran Benteng Sumba Opu adalah akibat dari Perjanjian Bongaya yang tidak setara yang sangat mempermalukan orang Makassar. Sultan Hasanuddin bertempur dengan bantuan Kesultanan Ternate. Beberapa hal yang terjadi saat pertempuran Sumba Opu melawan VOC. Penggalian parit. Sultan Hasanuddin dan pasukannya menggali parit besar yang dikenal sebagai Sumba Opu untuk mempersiapkan pertahanan mereka. Parit ini menjadi ciri khas pertempuran ini. 2. Serangan VOC. VOC melakukan serangan terhadap Sumba Opu dengan pasukan bersenjata dan kapal perang. Mereka berusaha untuk mengalahkan pasukan Makassar dan mengambil alih wilayah tersebut. Pertempuran laut. Selain pertempuran di darat, terjadi juga pertempuran laut di perairan sekitar Makassar antara armada VOC dan kapal-kapal perang Makassar. Oh jadi gitu. Jadi setelah melakukan perjanjian Bongaya tuh
Lalu apa sih yang terjadi pada akhir Perang Makassar? Pada tahun awal 1668, Sultan Hasanuddin membatalkan perjanjian Bungaya sehingga merugikan beberapa pihak. Kembali menyebabkan pecah perang antara pasukan Sultan Hasanuddin melawan aliansi VOC. Sultan Hasanuddin bersama pasukannya terpaksa melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1670. Oh, jadi itu gitu ya kronologi dari Perang Makassar. Kalau nggak salah ya, aku pernah dengar. Ternyata pada tahun 1669 Sultan Hasanuddin melakukan pemberontakan lagi, tetapi beliau ditangkap oleh VOC. Pemberontakan ini menandai akhir definitif dari perlawanan Makassar terhadap VOC. Perang Makassar adalah salah satu konflik penting dalam sejarah Hindia Belanda dan memainkan peran besar dalam peningkatan kekuasaan VOC di Indonesia. Salah satu momen penting dalam perang ini adalah pertempuran di Teluk Makassar pada tahun 1667, di mana pasukan Sultan Hasanuddin berhasil mengalahkan armada VOC yang kuat. Meskipun demikian, VOC terus mengirim pasukan tambahan dan berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin pada tahun 1669. Ketika Sultan Hasanuddin menyerah pada VOC yang kemudian mengonsolidasikan kendali mereka atas Makassar dan sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan. Nah, jadi itu kronologi yang telah dibacakan oleh Felicia dan pengetahuan saya yang telah saya baca sedikit mengenai Perang Makassar melawan VOC. Itulah cerita singkat mengenai Perang Makassar dengan VOC dari kita. Semoga dapat menemani waktu luang kalian dan menambah pengetahuan mengenai Perang Makassar dengan VOC. Maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau yang terbelit. Saya Alia Amerika Azhara Dan saya Alia Keiza. Dan saya Feli. Terima kasih. See you next time. Bye. Kerajaan Makassar. Ini biar Kerajaan Makassar. NANI?! お前はもう死んでいる。 Ini biar sih, Cok. Ini biar sih, kan dimasukin. Gimana sih? Tengok nih. Nyebab terjadinya perang VOC. Nah, jadi menurut sumber yang aku dapatkan, jadi penyebab perang Oh, menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa diberikannya hak monopoli. Namun sejak di era Sultan Malukus, apa ini nih? pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Nah, sebelum kita lanjut. 3. Nah, sebelum kita 2, 3. Nah, sebelum kita lanjut. 2, 3. Nah, sebelum kita lanjutin. Sebelum kita 1, 2, 3. Wah, sebelum kita lanjut di kronologinya, enak kita makan ini dulu. Nah, Kasih lagu. dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya.
Perkenalkan. Kok perkenalkan? Kenalin gitu deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, aku Alia Amerika Azahra. Aku Alia Tiara Madini. Aku Felicia Flynn. Jadi Bin salah bin jadi apa-apa. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan Peperangan antara Kesultanan Masa